Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak dosen pembimbing yang kami hormati, juga kepada teman-teman PPG tahun 2022 yang kami hormati, izinkan kami melaksanakan presentase, yaitu ada dua hal yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah proposal dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua nanti instrumen-instrumen dari PTK. Saya kira untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Bahwa dalam presentasi ini saya memilih judul upaya meningkatkan minat belajar, akidah akhlak, konsep akhlak terpuji, taat, ikhlas, khauf, dan taubat melalui penerapan metode pembelajaran Jigsaw kelas 7 MTS Nurul Hidayah Tangen. Ini merupakan lembaga yang saya mengajar di sana atau mengabdi di sana. Itu judul yang saya pilih. Ini logo UIN Saifuddin Zuhri. Langsung ke latar belakang, bahwa yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini adalah dari beberapa hasil nilai, terutama yang kelas 7 ada 28 siswa, totalnya itu sekitar 18 siswa itu tidak memenuhi KKM. Padahal salah satu indikator bahwa seorang guru itu berhasil dalam pembelajaran adalah keinginan peserta didik untuk diajar oleh guru tersebut. Artinya peserta didik merasa senang, nyaman, sehingga minat belajar untuk diajari oleh guru tersebut itu menjadi lebih tinggi. Dan kami menyadari ketika nilai mereka rendah, artinya minat belajar mereka juga rendah terhadap kami atau guru akidah akhlak. Jadi hasil pretest mereka juga menunjukkan nilai yang kurang, atau bisa jadi memang minat belajarnya yang kurang. Permasalahan yang terjadi sebabnya karena tidak ada media pembelajaran dan interaktif. Artinya guru kurang kreatif dalam memilih media pembelajaran ataupun metode pembelajaran, sehingga pembelajaran bersifat membosankan, hanya bersifat hafalan saja. Langsung kepada identifikasi masalah. Dari uraian permasalahan di atas, maka kami mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama adalah 1. Guru harus lebih kreatif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, minat belajar peserta didik masih kurang, sehingga capaian hasil belajar peserta didik itu kurang maksimal atau masih di bawah KKM. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh seorang guru harus lebih variatif atau variasi, lebih banyak lagi menggunakan metode agar minat belajar anak-anak itu menjadi lebih meningkat. Sedangkan rumusan masalah dari uraian di atas, bahwa kami merumuskan masalah penelitian bagaimana metode Jigsaw ini mampu meningkatkan minat belajar dari peserta didik, khususnya di mata pelajaran akidah akhlak, pada konsep akhlak terpuji, taat, ikhlas, khauf maupun tobat, itu di peserta didik kami terutama kelas 7 MTS Nurul Hidayah. Tujuan penelitian kami adalah lebih utama meningkatkan minat belajar peserta didik untuk kelas 7 dalam memahami materi tentang akidah akhlak pada konsep akhlak terpuji, taat, ikhlas, khauf, dan taat, dengan upaya menggunakan metode Jigsaw serta meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan pengajaran. Manfaat penelitian, ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian bermanfaat dalam menerapkan konsep metode Jigsaw untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Tidak hanya minat belajar tetapi juga hasil belajar dari peserta didik diharapkan akan lebih meningkat atau paling tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Lalu
manfaat praktisnya, yang pertama bagi peserta didik, penelitian ini berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai peserta didik. Lalu bagi guru, penelitian berguna meningkatkan kinerja guru agar guru juga lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti lain, mungkin penelitian ini bisa menjadi referensi atau perbandingan bagi peneliti-peneliti yang lain. Sedangkan kajian pustaka ini memuat tentang beberapa deskripsi dari judul, sehingga mungkin kita lewati atau kita bahas tidak banyak. Artinya minat belajar. Minat itu adalah dalam bahasa Inggris antara interest, yang berarti kesukaan, perhatian, kecenderungan hati atau keinginan. Sehingga minat belajar merupakan keinginan di dalam hati atau kecenderungan di dalam hati untuk belajar meningkatkan dirinya agar perilakunya berubah. Ini pengertian belajar. Oke, kita lewati saja prinsip-prinsip belajar, pengertian minat belajar, lalu ciri-ciri minat belajar. Minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental. Minat tergantung pada kegiatan belajar. Minat dipengaruhi oleh budaya. Banyak sekali prinsip-prinsipnya. Oke, kita lanjut. Terus faktor yang mempengaruhi minat belajar, banyak faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu pada diri peserta didik, bisa jadi aspek fisiologi atau aspek psikologisnya. Jadi kalau psikologis yang merupakan aspek dalam diri peserta didik, dari intelijensi, bakat peserta, sikap peserta didik, minat dan lain sebagainya, motivasi. Lalu faktor internal bisa terjadi di lingkungan sosial, baik lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarganya. Yang kedua, lingkungan non sosial, ini bisa jadi dari kondisi sekolah, kondisi di dalam kelas dan lain sebagainya. Lalu faktor pendekatan belajar, termasuk faktor luar ini, yaitu segala cara atau strategi yang digunakan dalam menunjang keefektifan atau efisiensi proses belajar. Indikator dan sebagainya kita lewati. Lalu kita masuk kepada metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Ada beberapa metode dalam model pembelajaran kooperatif, di antaranya adalah metode jigsaw, yang pada hakikatnya adalah melibatkan tugas yang memungkinkan peserta didik itu saling membantu atau bekerja sama. Artinya ini adalah kerja kelompok. Jigsaw sendiri dalam bahasa Inggris artinya gergaji potong. Artinya nanti kita mengumpulkan dari potongan-potongan atau tugas-tugas dari anak lalu digabungkan menjadi satu. Nah, langkah-langkah strategi jigsaw, langsung saja nanti peserta didiknya kita, karena jumlah dalam satu kelas adalah 28, nanti langsung kita bagi menjadi 7 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Yang 4 siswa kita beri identitas A, B, dan C di setiap kelompoknya. Jadi 7 kelompok itu nanti ada 1 orang siswa di dalam setiap kelompok yang mempunyai identitas A, B, dan C. Lalu membagi tugas dengan materi yang diajarkan masing-masing peserta didik agar tugas yang berbeda. Jadi yang A mendapat berbeda, B mendapat berbeda, C dan D masing-masing mendapatkan tugas yang berbeda. Lalu kumpulkan masing-masing peserta didik yang memiliki tugas yang sama. Artinya peserta didik yang diberi identitas A nanti dikelompokkan menjadi 1, yang B juga dikelompokkan menjadi 1, berikutnya juga C dan D. Ini mereka nanti terbagi dalam semua kelompok menjadi 4 kelompok keseluruhan dari A, B, dan C. Dan nanti dinamakan kelompok ahli nanti, atau kelompok ahli. Dalam kelompok ahli ini ditugaskan agar peserta didik belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya, lalu menugaskan bagi semua anggota kelompok untuk memahami dan menyampaikan informasi tugas yang telah dipahami kepada kelompok awal atau kelompok inti. Artinya mereka nanti kembali kepada kelompok masing-masing yang jumlahnya 4 orang. Nah, itu mereka menerangkan tentang ahlinya sesuai tugas masing-masing. Beri kesempatan secara bergilir masing-masing peserta didik untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli. Jadi mereka setelah kembali di kelompok inti, masing-masing dari A, B, dan C tadi mengutarakan tugasnya masing-masing dalam satu kelompok agar anggota yang lain A baik B maupun C mengetahui tugas dari masing-masing individu. Bila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, maka masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya dan guru memberikan klarifikasi. Artinya nanti mereka 4 orang ini menunjuk 1 orang untuk melakukan presentasi semuanya. Jadi ada 7 kelompok tadi. Nah, setelah itu guru memberikan klarifikasi tentang hasil mereka atau tugas mereka, hasilnya seperti apa. Gambarannya seperti itu. Dan di sini ada kelebihan kekurangan metode Jigsaw. Ya, ini ada pendapat dari beberapa tokoh. Ini pengertian akidah akhlak ya tentang terkait dengan judul tadi. Hipotesis tindakan. Berdasarkan teori pembelajaran yang dipaparkan pada latar belakang, dapat disusun hipotesis atau dugaan sementara dari tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Penerapan metode Jigsaw itu dapat meningkatkan minat belajar atau diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 7 dari siswa MTS dari peserta didik MTS Nurul Hidayah Tangen, khususnya mata belajar akidah akhlak dengan materi yang kami sebutkan tadi, yaitu taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Lalu metodologi penelitian, subjek penelitian adalah kelas 7 dari siswa MTS Nurul Hidayah yang beralamat di Gendeng Sari, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lokasi dan waktu penelitian yaitu MTS Nurul Hidayah Tangen. Waktunya yaitu ini kami buat 3 hari karena dalam pemenuhan PTK ini hanya waktunya ya sebetulnya jadwalnya 2 hari, kita buat 3 hari yaitu tanggal 21 sampai tanggal 24. Hari pertama yaitu tindakan pendahuluan perencanaan, terus tindakan observasi. Hari kedua siklus perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan pengamatan, refleksi. Hari ketiga sama seperti hari kedua, tapi refleksinya untuk mengetahui apakah ada peningkatan aktivitas belajar atau tidak pada peserta didik setelah melaksanakan metode Jigsaw ini. Nah, prosedurnya sama seperti yang tadi kami sampaikan tentang pengertian, bahwa nanti siswa kami sejumlah 28 anak ini kita bagi menjadi 7, artinya setiap anggota nanti setiap kelompok nanti ada 4 anggota. Kita beri identitas ABC, lalu mereka ABC ini dikumpulkan lagi, A bergabung dengan kelompok A, B bergabung dengan kelompok B, C berikutnya C dan D, nanti menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 7 orang. Oke, itu fase tindakan. Fase refleksi, guru memfasilitasi peserta didik. Oke, seperti yang kami sampaikan tadi. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan dan memberi tes tertulis atau post test. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian, yaitu dalam penelitian data informasi yang lengkap, penelitian tes, presentasi, lembar penelitian tes, dan individu. Kriteria keberhasilan penelitian dalam menerapkan metode Jigsaw pembelajaran akidah akhlak pada konsep akhlak terpuji, kita harapkan ketercapaian KKM-nya tuntas atau di atas KKM itu ya kurang lebih 75% ke atas dari jumlah peserta didik. Dengan demikian maka penelitian tindakan ini mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Itu yang dapat kami sampaikan untuk presentase proposal. Sedangkan untuk presentase instrumen tugas kedua
kita mulai langsung dilanjut saja. Instrumen penelitian yang pertama tadi lembar observasi. Observasi ini digunakan mengumpulkan data mengenai aktivitas belajar. Jadi yang kita observasi adalah yang pertama kondisi sekolahan, sarana prasarana dan sebagainya, lalu perangkat pembelajaran dan langkah-langkahnya juga sama seperti tadi, langkah jigsaw, anak dibuat kelompok ya. Lalu kelebihan penerapannya agar peserta didik berpikir kritis dan sebagainya. Lalu kisi-kisi observasi aktivitas belajar ini juga sudah kita buat, dan berikutnya lembar angket juga sudah kita buat. Di antaranya kisi-kisi angket aktivitas juga sudah kita buat. Lalu kita akan wawancara khususnya dengan anak semuanya ini, karena kalau wawancara guru, saya sebagai guru sendiri yang melakukan penelitian, jadi tidak perlu ada wawancara dengan guru atau cukup dengan siswanya saja. Ini berikut kami tampilkan juga kisi-kisi wawancara. Lalu dokumentasi, yaitu dokumentasi kami adalah sudah ada berupa beberapa lembar penilaian dari nilai yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, terus daftar nama peserta didik, nilai-nilai peserta didik, foto kegiatan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi dokumentasi bagi kami ya. Ini beberapa instrumen penilaian, diantaranya observasi. Di sini kami mau observasi anak ya. Nanti ada 28 anak ini ya. 28 anak. Nanti dalam yang kami observasi adalah apakah mereka bekerja sama, apakah mereka jujur, apakah mereka juga TJ tanggung jawab, dan mereka disiplin. Jadi bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin ini. BS adalah bekerja sama, JJ itu jujur, TJ tanggung jawab, DS adalah disiplin, dan ini nanti jumlah skor yang akan diberikan nilai. Kita lanjutkan untuk skor. Nanti apabila skornya 100 ternyata sangat baik, artinya dia bekerja sama dengan baik. Kalau skornya 75 ya baik. Nah, kalau skornya 50 itu ya cukup, sedangkan skornya 25 itu kurang. Skor maksimal yaitu nanti 100 dikali 4 sama dengan 400. Skor sikap, jumlah sikap dibagi jumlah sikap dan sebagainya. Nanti hasilnya seperti ini. Rentang antara 75,01 sampai 100 berarti sangat baik. Kalau rentangnya 50,01 sampai 75 berarti baik. Kalau rentangnya 25,01 sampai 50 berarti cukup baik. Sedangkan 0 atau sampai 25 itu berarti kurang. Untuk penilaian pengetahuan nanti ujiannya tulis ya. Berikut beberapa aspek yang soal ujian yang akan kami sampaikan ya. Ini tentang materi taat ya. Menurut Quran Nisa ayat 5 kita harus taat kepada siapa saja. Nah, sebetulnya ayat itu menggambarkan taatnya pertama kita kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, dan yang ketiga ulil amri minkum. Nanti kita kalau mereka melihat ayat tersebut tentu bisa menjawabnya. Ini beberapa skor dan pengolahan skor dan sebagainya. Nah, lalu penilaian keterampilan juga sudah kami lampirkan di sini. Beberapa ada 2, artinya nanti mereka terampil melafadzkan dalil Al-Quran surat An-Nisa tadi yang tentang taat. Yang kedua terampil mengidentifikasi pengertian taat, ikhlas, khauf, dan tobat. Mereka harus benar-benar terampil membedakan antara taat, ikhlas, khauf maupun tobat itu seperti apa. Lalu pedoman penskornya seperti itu, dan alhamdulillah sudah selesai. Ini di lembar terakhir ada tanda tangan saya sebagai guru mapel, dan di samping kami mengetahui beliau Pak Ustadz Saiful Anwar Al-Hafiz, Kepala MTS Nurul Hidayah. Oke Bapak, Pak dosen dan teman-teman PPG yang kami hormati, demikian presentasi dari kami. Sedikit memang tentu sangat jauh dari yang diharapkan,
tapi tentu harapan kami presentasi ini atau hasil karya kami ini menambah pengetahuan atau menambah pengalaman belajar kami di PPG ini, sehingga nanti ketika kami kembali ke madrasah, ke sekolah, benar-benar kami bisa menerapkannya. Cukup sekian Bapak dan Ibu, teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.